Atau ada juga kadang-kadang terjadi di rumah tangga sering keluh kesah sampai kepada kami, suami istri saling tagih menagih utang. Saya bingung, suami istri masih ada utang satu sama yang lain nih. Sementara pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, saya mencintai Anda karena Allah, gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau tahu syaratnya apa? Dia bilang belum. Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Di saat kau cintai aku karena Allah, ini laki-laki sama laki-laki nih, mau bersahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku harus jadi kantongmu. Sekarang kalau saya butuh apa-apa, saya tinggal minta sama kamu. Karena kamu sekarang sahabat saya karena Allah. Atau kamu juga jadikan aku sebagai kantongmu. Kata orang itu, saya belum mampu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Terjadi hal yang sama pada Abu Hurairah. Itu laki-laki sama laki-laki mau saling cinta karena Allah. Bagaimana kalau suami istri? Ya? Jangan lupa ya bayar utangmu. Gitu. Loh gimana caranya? Saya tidak tahu ini, di mana batasan cintanya kalau begitu. Ya? Kenapa kalau orang lain kita bisa sedekah sama pasangan tidak? Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kebetulan beliau menikah sama wanita kaya. Dia biasa saja ekonominya gitu. Pernah istrinya kumpulin duit mau keluarin, mau sedekah. Lalu dia bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, ini kira-kira menurut kamu saya kasih ke siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa jauh-jauh? Ke saya saja. Iya, ini gitu riwayatnya. Maka kata istrinya, kalau gitu coba tanya kepada Rasulullah SAW, boleh nggak sih? Maksudnya uang dikasih ke suami gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu saja yang nanya. Karena nggak enak kalau saya yang nanya. Kan ini kesannya duit istri gitu kan. Lalu istrinya pergi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah boleh nggak saya keluarin uang saya untuk suami saya? Kata Nabi SAW, tentu saja boleh. Malah itu pahalanya besar gitu. Ini contohnya. Jadi kadang-kadang saya bingung orang berumah tangga itu saling tuntut-menuntut gitu kan. Lalu di mana sebenarnya orang kalau sudah berumah tangga itu teman-teman, badan kita yang tidak bisa orang lain lihat, ini pasangan kita bisa lihat gitu. Orang tua, kalau kita punya anak ya, batasan kita bisa melihat badan anak kita itu sebenarnya khilaf dan ulama, tapi ada namanya umur tamiz. 7 tahun, 8 tahun. Kalau sudah balik mutlak nggak boleh. Nggak boleh lagi ayah mandikan anak perempuannya misalnya. Kecuali di batas umur tertentu kan. Mereka pun sudah risih misalnya. Itu juga dengan ibu kepada anak laki-lakinya. Bahkan Nabi SAW menyuruh apa? Pisahkan di ranjang di umur 10 tahun. Umur 10 tahun belum balik. Disuruh tidur sendiri. Supaya nggak lihat aurat, supaya segala macam gitu. Tapi suami istri itu beda sekali. Semuanya sudah terbuka. Allah mengatakan libas. Bagaimana bisa ini tidak dibuka gitu. Tidak dijadikan sebagai sebuah poin penting dalam masalah rumah tangga gitu. Bukan kalau misalnya akadnya adalah utang. Misalnya saya bisa pinjam uang kamu nggak? Misalnya terus dia mengatakan iya. Akadnya utang. Itu lain, tidak ada masalah. Tapi kalau orang sudah memberi, sudah berbagi dan ini pahalanya besar, untuk apa ini diungkit-ungkit misalnya. Ini contoh dan banyak hal-hal yang lain ya. Yang saya temukan banyak sekali kasus-kasus karena sering ada konsultasi rumah tangga kepada kami. Dan banyak masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu ada. Dan ini karena tidak fahamnya tentang masalah agama itu.